Halo adik-adik kelas 4 SD. Kembali lagi bersama Ibu Guru. Mari kita belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 4. Yuk siapkan buku dan alat tulisnya. Kita belajar bersama Ibu Guru Indriani. Hello. Tujuan pembelajaran 1. Dengan kegiatan bermain peran sesuai cerita fiksi, siswa dapat menentukan sifat tokoh dalam cerita fiksi secara visual. 2. Dengan kegiatan mengamati gambar ilustrasi cerita, siswa dapat mengetahui cerita rakyat berasal dari suatu daerah serta mencermati tokoh-tokoh cerita. 3. Dengan kegiatan menunjukkan pengertian tokoh-tokoh, siswa dapat memahami peranan tokoh-tokoh pada cerita fiksi. 4. Dengan kegiatan mengamati lingkungan tempat tinggal, siswa dapat mengetahui corak kehidupan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggal. 5. Dengan kegiatan membaca teks keragaman karakteristik individu, siswa dapat mengetahui manfaat keberagaman karakteristik individu di dalam masyarakat. 6. Dengan kegiatan menunjukkan sikap toleransi, siswa dapat mengetahui tindakan-tindakan yang mencerminkan sikap toleransi dalam keragaman masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Pembelajaran 4. Udin menonton pentas ketoprak, Gajah Mada, Sumpah Palapa, Membawa Petaka. Ketoprak dipentaskan oleh murid sekolah dasar. Udin senang dengan tokoh utamanya, yaitu Pati Gajah Mada. Mereka senang dengan peran Pati Gajah Mada. Keluarga Udin keturunan Jawa. Ia merasa bangga dengan keberagaman kesenian Jawa. Ayo bermain peran. Bentuklah kelompok terdiri atas 3 anak. Kemudian carilah cerita fiksi yang di dalamnya memiliki minimal 3 tokoh. Tuliskan nama dan sifat tokoh yang ada pada cerita yang telah dipilih. Peragakan peran dengan sifatnya yang sesuai dari cerita itu di depan kelompok lain. Sebagai contoh, kamu memeragakan Pati Gajah Mada dan 2 orang temanmu sebagai prajuritnya. Pati Gajah Mada mengajak 2 prajurit untuk melawan musuh. Dialog saat bermain peran sebagai berikut. Pati Gajah Mada: prajurit, lawan musuh kita dengan semangat. Mari kita serang bersama-sama. Serbu! Pati Gajah Mada berdiri tegap di depan kedua prajurit. Tangan kanan menuding ke arah musuh. 2 prajurit: semangat, Pati, serbu! Kedua prajurit mengangkat tombak. Pati Gajah Mada dan 2 prajurit berlari. Ayo mengamati. Gambar di atas menunjukkan gambar cerita Cindelaras. Coba kamu cari informasi tentang cerita Cindelaras. Kamu bisa membaca buku atau kamu bisa memutar video. Kemudian tuliskan ringkasan mengenai cerita Cindelaras pada kotak di bawah. Cerita tentang Cindelaras. Cindelaras tinggal bersama ibunya di sebuah hutan terpencil. Meskipun tinggal di hutan, Cindelaras tidak kesepian. Ia bersahabat dengan binatang-binatang di hutan. Suatu hari, seekor burung Raja Wali menghadiahi sebutir telur ayam kepada Cindelaras. Cindelaras amat senang, kemudian dia menghangatkan telur itu supaya bisa menetas dengan baik. Selang beberapa minggu, telur itu pun menetas. Dengan sabar Cindelaras memiara anak ayamnya, ia tidak pernah lupa memberi makan dan memandikannya. Ayam itu pun tumbuh menjadi ayam jantan yang besar dan kuat. Namun, ada yang aneh pada ayam itu. Saat berkokok, ayam mengeluarkan suara kukuruyuk. Tuanku Cindelaras wajahnya tampan, rupawan,
rumahnya di hutan rimba, ayahnya Raden Putra. Rupanya ayam itu adalah ayam ajaib. Karena penasaran, Cindelaras bertanya kepada ibunya, "Benarkah Raden Putra adalah ayahku?" Akhirnya, ibunya menceritakan kejadian bertahun-tahun yang lalu. Raden Putra mengusir ibu Cindelaras dari istana karena dituduh telah meracuni adik Raden Putra. Saat itu, Raden Putra tidak mengetahui bahwa ibu Cindelaras sedang mengandung. Mendengar cerita ibunya, Cindelaras bertekad untuk menemui Raden Putra. Setelah menempuh perjalanan jauh, Cindelaras sampai di kerajaan Jenggala. "Aku ingin mengadu ayamku dengan ayam Raden Putra," kata Cindelaras kepada para pengawal. Raden Putra menemui Cindelaras. Saat melihat Cindelaras, Raden Putra terkesiap. Beliau merasa mengenal wajah itu. "Siapa kau? Berani sekali menantang ayamku. Apa yang kau berikan kepadaku jika ayammu kalah?" tantang Raden Putra. Cindelaras menunduk hormat. "Hamba akan mengabdikan seluruh hidup hamba kepada kerajaan Jenggala." Raden Putra setuju. Cindelaras pun mengeluarkan ayamnya dari keranjang. Begitu keluar, ayam Cindelaras langsung berkokok. "Kukuruyuk, tuanku Cindelaras." Wajahnya tampan, rupawan. Rumahnya di hutan rimba. Ayahnya Raden Putra. Semua yang ada di situ terkejut. Wajah Raden Putra memucat. "Siapakah dirimu sebenarnya? Mengapa ayam ini berkata bahwa kau adalah putraku?" tanya Raden Putra. Cindelaras pun menceritakan siapa dirinya. Raden Putra tertunduk mendengarnya. "Aku telah menyanyiakan anakku sendiri," sesal Raden Putra. Raden Putra memandang Cindelaras lalu berkata, "Anakku, maukah kau memaafkan kesalahan ayahmu ini?" Cindelaras mengangguk mantap. Raden Putra lega. Kemudian beliau memerintahkan para pengawal untuk menjemput ibu Cindelaras di hutan. Sebenarnya, setelah mengusir ibu Cindelaras, Raden Putra menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan. Namun ia tidak dapat menemukan istrinya. Sekarang, berkat ayam jantan Cindelaras, mereka semua dapat berkumpul kembali. Berdasarkan cerita Cindelaras, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Siapakah yang menjadi tokoh utama dalam cerita Cindelaras? Nomor 2. Siapakah yang menjadi tokoh pembantu atau tokoh tambahan dalam cerita Cindelaras? Nomor 3. Siapakah tokoh yang berperan antagonis dalam cerita Cindelaras? Nomor 4. Mengapa tokoh dalam nomor 2 dikatakan berperan antagonis? Nomor 5. Siapa lawan dari tokoh antagonis? Tuliskan contoh tokoh yang berperan protagonis dalam cerita Cindelaras. Kamu telah mampu menunjukkan tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan dalam cerita Cindelaras. Masih ingatkah kamu dengan pengertian tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan? Ayo menulis. Coba kamu ingat kembali pengertian tokoh, tokoh utama, dan tokoh pembantu atau tambahan. Selanjutnya, tuangkan kembali dalam bentuk tulisan tentang pengertian tokoh, tokoh utama, dan tokoh pembantu atau tambahan sesuai ingatanmu. Tuliskan dalam kolom berikut. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat pada cerita fiksi. Tokoh berperan sebagai pembawa cerita. Tokoh utama adalah tokoh yang mendominasi keseluruhan cerita. Sebaliknya, tokoh tambahan adalah
Tokoh yang kehadirannya hanya sekedar mendukung tokoh utama, tetapi pemunculannya diperlukan. Karakter atau sifat dalam sebuah cerita bermacam-macam. Dalam kehidupan sehari-hari pun, karakter manusia juga beragam. Meskipun demikian, manusia harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Selain itu, sebagai manusia, kita harus saling membantu. Mengapa demikian? Kita hidup pasti memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidup? Yaitu dengan melakukan kegiatan ekonomi. Coba amatilah lingkungan sekitarmu. Identifikasikan kegiatan ekonomi orang-orang di daerahmu. Apakah pekerjaan mereka? Pekerjaan yang dimaksud yaitu mata pencarian sehari-hari yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata pencarian penduduk dapat dilihat dari corak kehidupan penduduk setempat, yaitu corak kehidupan tradisional atau sederhana dan corak kehidupan modern atau kompleks. Mata pencarian penduduk yang memiliki corak sederhana sangat berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Contohnya pertanian, perkebunan, dan peternakan. Adapun mata pencarian penduduk yang memiliki corak modern biasanya lebih mendekati sektor jasa, transportasi, dan pariwisata. Bagaimanakah dengan penduduk di lingkungan tempat tinggalmu? Ayo mengamati. Kamu telah memahami berbagai jenis pekerjaan berdasarkan corak kehidupan penduduk setempat. Lakukan pengamatan terhadap kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitarmu. Apa saja jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk di lingkungan tempat tinggalmu? Apakah semua penduduk di sekitarmu menekuni pekerjaan sesuai corak kehidupan sederhana atau sebaliknya sesuai corak kehidupan modern? Tuliskan kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitarmu sesuai hasil pengamatanmu. Buat kesimpulan sesuai dengan corak kehidupan kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitarmu. Tuliskan dalam kotak berikut. Ayo membaca. Keragaman karakteristik individu. Adanya keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi penduduk Indonesia menunjukkan adanya perbedaan karakteristik individu dalam masyarakat. Adanya karakteristik individu dalam masyarakat sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak manfaat lain keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama dalam kegiatan ekonomi. Contohnya sebagai berikut. 1. Menumbuhkan sikap nasionalisme, yaitu rasa cinta tanah air. 2. Menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beragam karakteristik masyarakatnya, tetapi bisa bersatu dalam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Alat pemersatu bangsa. Kunci sukses mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam keragaman yaitu memegang teguh semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. 4. Sebagai ikon pariwisata. 5. Menambah pendapatan nasional. 6. Memupuk sikap toleransi. Sikap toleransi antar masyarakat dapat ditunjukkan dengan sikap saling menghormati perbedaan yang ada, tolong-menolong tanpa mempersalahkan perbedaan yang ada, dan menjunjung tinggi kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok.
Ayo menulis. Sudahkah kamu memupuk sikap toleransi dalam keragaman dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu? Apa bentuk tindakan memupuk sikap toleransi dalam keragaman masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu? Coba kamu tuliskan tindakan-tindakanmu yang mencerminkan sikap toleransi dalam keragaman masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu. Tuliskan dalam kotak berikut. Ayo renungkan. Apa yang sudah kamu pelajari pada hari ini? Bagaimana perasaanmu saat melakukan kegiatan pada pembelajaran ini? Tuliskan pada kolom berikut. Adik-adik kelas 4 SD, apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian materi dari Ibu Guru. Terima kasih sudah menyaksikan YouTube channel Ibu Guru Itriani Suwardika. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.